Ya, saudara, rencana pembangunan proyek Jurassic Park di Pulau Rinca di NTT menuai sorotan. Disebut Jurassic Park dengan tanda kutip, seperti di dalam film begitu. Bahkan rencana dari pemerintah yang tentu diketahui oleh pemerintah daerah ini menjadi sorotan media asing. Sementara di dalam negeri, rencana ini menuai pro dan kontra mengenai polemik pembangunannya. Kita akan segera bahas. Ada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Indra Eksploitasia. Juga ada Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI NTT, Mas Umbu Walang. Selamat pagi, Bu Indra dan Mas Umbu. Selamat pagi, Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Indra, terima kasih waktunya. Ini memang kemudian masyarakat jadi harus mendapatkan kejelasan. Jadi pemerintah sebenarnya memang tahu dan mengizinkan begitu apa yang akan dibangun di Pulau Rinca, di Pulau Komodo ini, Bu Indra? Ya, memang pemerintah merencanakan adanya pembangunan Sarpras ini untuk memang dalam konteks konservasi juga, dalam konteks juga bagaimana kita menyeimbangkan kegiatan pembangunan wisata dengan konservasi Komodo. Itu, Mas Bayu. Ya. Walaupun kemudian banyak yang mengatakan sebetulnya Pulau Rinca ini jangan dibangun apa-apa dan segala sesuatunya karena nanti akan mengganggu habitat keseluruhan Pulau Rinca yang memang habitat hidupnya dari Komodo. Ini tidak mengkhawatirkan bagi pemerintah, Bu Indra? Tidak, Mas Bayu, karena belum kita melakukan rencana pembangunan ini, beberapa kajian telah dilakukan. Dan kita bekerjanya ada dua hal ya, berdasarkan scientific base, evidence base, dan kemudian experience base. Kita punya strategi rencana aksi Komodo, Mas Bayu. Di dalam rencana aksi konservasi Komodo ada 4 hal, ada keyword, ada 4 yang kita tekankan di dalam strategi rencana aksi tersebut. Terpeliharanya habitat, kemudian peningkatan populasi, daya dukung yang memadai untuk lestarinya Komodo, dan terakhir ini, menimbangkan antara manusia dengan Komodo, karena sejak dulu memang telah terjadi interaksi antara manusia dengan Komodo di pulau itu. Rencana pembangunan seperti ini yang bisa disebut juga sebuah proyek yang cukup besar bagi Pulau Rinca di Pulau Komodo begitu, ini sudah didiskusikan dengan masyarakat setempat, dengan WALHI yang pasti akan peduli mengenai masalah-masalah ini, atau seperti apa, Bu Indra? Boleh tahu? Iya, proses konsultasi publik memang sudah kita laksanakan dan kita memang sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan beberapa pihak di Komodo dan kemudian dengan dinas provinsi tentunya dan kemudian dengan beberapa pihak dengan stakeholder lain. Di sini juga ada beberapa mitra kita yang melakukan kajian, ada Komodo Survival Program di situ. Ini yang tiap kali melakukan kajian pengamatan Komodo. Kita ada beberapa site monitoring di situ untuk melihat peningkatan populasi di Pulau Komodo. Dari 2019 ke 2018, 2019, 2020, kita telah membuktikan memang terjadi peningkatan populasi di pulau itu. Oke, walaupun ada pembangunan, kira-kira begitu kan ya Bu ya? Betul. Oke. Jadi sebenarnya kita memang harus menyeimbangkan. Ya, kita berdialog atau ngobrol dengan Mas Umbu juga dari WALHI NTT. Anda juga mengetahui rencana ini sejak awal atau bagaimana? Atau kemudian baru tahu belakangan seperti juga tokoh-tokoh masyarakat adat yang kemudian akhirnya banyak melakukan, saya menyebutnya protes juga berkaitan dengan proyek ini. Walaupun sudah ada diskusi sebelumnya menurut Bu Indra. Mas Umbu. Ya, Mas Bayu, terima kasih. Pertama bahwa ini kami sudah tahu lama. Ya, protes bahkan kami sudah sampaikan dari akhir tahun lalu, awal tahun lalu, bahkan kami bersama komunitas masyarakat, ada 8 komunitas masyarakat di sana, baik itu dari masyarakat sipil, baik itu dari komunitas pemuda, baik itu dari orang-orang yang berusaha di wisata kerakyatan, para usahawan muda yang ada di sana yang merasa terganggu dengan upaya pemerintah untuk membangun pariwisata yang berbasis investor di sana. Itu, Mas. Ya, Mas Umbu. Kalau kita. Ya, berarti ini kan sudah lama. Ini menjadi penjelasan bagi saya yang jauh begitu dan mengamatinya ketika kemudian ada foto yang viral begitu. Jadi ini sebetulnya sudah disampaikan keberatannya sudah sejak lama dan bukan hanya WALHI tapi cukup banyak begitu. Apa yang menjadi
keberatan dari teman-teman semua dan juga Walhi berkaitan dengan dibangunnya konservasi ini yang nanti koreksi saya Bu Indra, itu sebetulnya hanya sebagian saja dari Pulau Rinca yang besar begitu. Mas Umbu, apa keberatan utama? Iya. Keberatan utama kita kan itu pasca diterbitkannya permen ya soal izin usaha pengusahaan wisata alam ya di kawasan Suaka Marga Satwa termasuk di Taman Nasional. Yang kemudian dibarengi dengan masuknya banyak investasi dan pemberian izin yang dilakukan oleh KLHK, misalnya PT KWE, PT SKL dan sebagainya. Kalau memang itu kawasan yang seharusnya itu kawasan dalam konteks Taman Nasional Komodo, seharusnya ini kawasan yang seharusnya lebih prioritas. Karena ini satu-satunya di dunia gitu. Kenapa yang dibangun itu adalah wisata berbasis investor, bukan wisata berbasis komunitas yang minim infrastruktur skala besar yang tidak rakus lahan, yang sebenarnya bisa dikerjakan bersama dengan masyarakat di sana. Yang kedua, yang kami permasalahkan itu adalah ini dibangun persis di habitat asli Komodo. Menanggapi yang Ibu sampaikan tadi bahwa misalnya kawan-kawan Komodo Survival Program misalnya, kan kawan-kawan di Komodo Survival Program sendiri yang memberikan rekomendasi lewat penelitian Wile itu soal Komodo akan terancam di 2050. Kan mereka sendiri yang mengatakan bahwa Pulau Rinca dan Pulau Komodo itu adalah daerah yang paling aman untuk 2000 sampai 2050 mendatang. Nah, seharusnya dua pulau ini menjadi super prioritas untuk perlindungan gitu. Loh, kenapa ada bangun infrastruktur di sana? Kenapa ada izin dari KLHK untuk memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang kita tahu notabene itu berskala besar. Oke. Bu Indra, bisa diberikan penjelasan berkaitan dengan ini. Saya menangkapnya begini, Pulau Rincanya kan habitat aslinya, Bu. Itu semacam zoo-nya bagi Komodo begitu. Kenapa harus ada pembangunan di situ begitu? Kalau mungkin ada konservasi, ada mes untuk wisatawan begitu, dibangun saja beberapa jauh mungkin tempatnya dari situ, tapi biarkan Pulau Rinca itu begitu apa adanya habitatnya. Kira-kira gitu ya Mas Umbu ya? Iya. Ya, Bu Indra. Ya, sebenarnya kan Sarpras itu udah ada sejak lama ya. Jadi memang sebenarnya itu kita hanya sifatnya merevitalisasi dari Sarpras yang ada dan kita membuatnya lebih nyaman. Baik Sarpras, sarana dan prasarana ya Bu? Betul, sarana dan prasarana itu udah ada. Dan ini hanya kita revitalisasi dan kita memang membuat sesuatu yang memang sifatnya lebih konteksnya adalah dari sisi konservasi nih ya. Dari sisi konservasi adalah bagaimana kita menyeimbangkan ya antara Komodo dengan manusia. Karena memang sudah ada interaksi sejak lama. Jadi pariwisatanya di situ juga ada pariwisata interaksi manusia dan Komodo. Nah, kita membangun di sini adalah supaya interaksi ini itu bisa untuk dua pihak. Jadi keselamatan dari pengunjung dan keselamatan dari Komodo. Jadi yang kita bangun di sini adalah nanti adalah interaksi di mana secara tidak langsung manusia bisa melihat perilaku Komodo. Tidak terinteraksi secara langsung yang seperti sekarang ini. Misalnya potret bersama, memberi makanan kepada Komodo. Nah, ini yang kita hindari. Nanti ke depan, nanti secara desainnya di mana nanti manusia bisa melihat perilaku Komodo di alam secara alami, berburunya seperti apa, nanti kita spray-nya ditambah dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi suatu tontonan menarik bagi pengunjung. Bukannya hal ini sebenarnya sudah terjadi, Bu Indra? Warga dibatasi oleh warga yang menjaga di sana. Kalau kebanyakan kita juga dilarang begitu. Bahkan kita mau berangkat pun diminta untuk tidak berangkat dulu karena ada jumlah yang sudah ada di sana. Warga di sana menjaga keamanan ini. Saya rasa hampir jarang terjadi insiden sebetulnya berkaitan dengan apa yang kemudian kita lihat sebagai masyarakat datang ke Pulau Komodo dan menikmati konservasi alam ini apa adanya, habitat aslinya tanpa ada pembangunan apapun begitu. Kita betul-betul melihat alam NTT dengan kekayaan satwa dan floranya. Itu yang dinikmati orang sebetulnya. Selama ini dirasa tidak aman, Bu Indra? Artinya aman itu artinya kan memang sekarang ini terjadi interaksi ya, masih terjadi interaksi. Kita memang memasang kuota pengunjung untuk tidak terjadi adanya mass tourism. Kita yang kita kembangkan di sini adalah kan konsep-konsep ekoturism. Di mana turisme berbasis daripada konservasi itu sendiri. Jadi pada saat ini memang ketika kita rangernya di situ sekitar ada 10 orang. Jadi memang kita memandu itu dengan batasan ranger yang ada.
Jadi konsep kota itu adalah dalam konteks juga SDM yang kita pakai adalah dengan memandu wisata ke dalam. Jadi itu. Kalau kita lihat, kalau kita sekarang saya sedang menampilkan atau kami menampilkan desain 3D yang memang sudah beredar luas begitu. Kan ini berubah Pulau Rincanya. Ini menjadi semacam tempat sesuatu yang memang dibentuk khusus begitu. Itu yang hilang kan Bu Indra? Ini tidak mengkhawatirkan bagi pemerintah untuk melihat Pulau Rinca habitatnya berubah sama sekali begini, Bu Indra? Ya, desain ini adalah desain landscape ya. Jadi bukan desain dalam konteks habitat daripada komodo. Habitat dari komodonya masih tetap ada di bawah itu. Jadi kita bisa melihat komodo itu dari atas ya, dari jembatan. Jadi sebenarnya yang kita bangun sarprasnya ini adalah untuk mendukung landscape yang ada. Jadi artinya sarpras yang sekarang ini kan belum mendukung landscape yang memang sekarang ini sedang kita lihat di sini. Coba sarpras yang sekarang, bahkan toiletnya aja mungkin menurut Mas Bayu yang sudah pertama, yang sudah pernah berkunjung ke sana aja menurut Mas Bayu juga toiletnya juga nggak mendukung kan. Nah yang kita bangun di sini adalah konsep-konsep yang memang tidak merusak habitatnya, tapi lebih kepada mendukung daya dukung dari habitat komodo itu sendiri, Mas Bayu. Oke, Mas Umbu berkaitan dengan saya tetap ingin mengambil ada nilai positif sih dari keinginan untuk memperbaiki konservasi ini dari sisi sarana prasarananya tercukupi sekarang, tidak hanya toiletnya apa dan segala macam, tetapi situasinya rangernya mungkin nanti akan makin banyak dan hal-hal lain berkaitan dengan keamanan wisatawan. Walhi melihatnya. Ya, pertama kami melihatnya justru keterangan Ibu tadi itu menjelaskan bahwa pemerintah lebih serius untuk ngurus wisata ya, kenyamanan pengunjung dibanding ngurus misalnya persoalan-persoalan atau disampaikan ke publik, keterangan-keterangan yang disampaikan publik, sampai sejauh mana sih pemerintah mengurus soal perburuan liar rusa di sana. Gitu. Maksud Anda sisi pandangnya jadi terbalik begitu, harusnya kita melihat dari sisi komodonya, kira-kira saya mau menyebut begitu kan? Iya, benar. Gimana pemerintah pernah nggak menyampaikan ke publik gimana sih sekarang pasca perburuan liar komodo rusa tahun sebelumnya yang liar di sana, itu bagaimana sih proses yang dilakukan oleh KLHK dalam melindungi itu. Yang kedua, bagaimana sih upaya dari KLHK untuk melindungi komodo yang mengalami penyelundupan pada tahun lalu, sekitar 41 komodo yang diselundupkan hingga sampai ke Jawa Timur mau dikirim ke luar negeri. Nah, cerita-cerita itu yang sebenarnya lebih banyak ke publik gitu loh, bahwa ada upaya-upaya perlindungan konservasi, ada upaya-upaya perlindungan mata rantai makanan komodo, itu yang sebenarnya keterangan-keterangan itu yang disampaikan ke publik terus-menerus, sehingga publik percaya bahwa memang pemerintah serius mengurus konservasi. Ya. Mungkin dengan pembangunan konservasi ini nantinya, kalau memang diteruskan dan jadi, ini mungkin akan meredam apa yang kemudian menjadi kekhawatiran Walhi juga, Mas Umbu. Tidak lagi ada penyelundupan, rangernya bisa dididik di sana. Kalau itu yang terjadi? Itu kan cerita soal sarana-prasarana itu kan tadi soal cerita soal kenyamanan pengunjung. Bukan cerita soal kenyamanan komodo. Gitu? Artinya maksud saya adalah kita ngomong sarana prasarana itu kan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan mass tourism di sana. Dalam konteks mass tourism selama ini kan sudah berjalan dan sungguh dibatasi. Saya pernah ke Pulau Komodo, ke Pulau Padar. Bahkan kita bisa ditahan untuk tidak menyeberang dulu ke seberang. Kalau itu terjadi ya. Lagi padat di sana. Yang berikut di Pulau Rinca misalnya, sarana prasarana yang ada kan mirip saja dengan yang di Komodo, maksudnya tidak jauh berbeda. Artinya kalau misalnya hanya urusan toilet, urusan kenyamanan, kan itu bisa diperbaiki tanpa harus membuka lahan lagi gitu loh, tanpa harus dan clearing lagi lahan yang kita lihat seperti yang kita lihat di televisi gitu. Bagi kami sebenarnya justru kalau kita mau percaya bahwa KLHK serius ngomongin konservasi komodo, keluarin dong data tentang ahli komodo, baik ahli etologinya, ahli paleontologinya, ahli ekosistemnya semua. Publik sulit percaya bahwa kalian akan mengurus konservasi dengan serius kalau ahli-ahlinya juga tidak. Saya bisa pastikan, Mas, kami saja NTT itu tidak punya ahlinya. Orang asli NTT aja nggak punya ahlinya. Gitu. Gimana kita mau percaya bahwa pemerintah serius untuk mengurus konservasi dibanding urusan pariwisata gitu. Itu keterangan-keterangan ilmiah itu yang seharusnya dibutuhkan oleh publik. Misalnya, konsep Jurassic Park, ada tidak keterangan ilmiah untuk menjelaskan apa hubungan Jurassic dengan komodo? Tidak ada kan? Kan seharusnya ada ahli paleontologi dari KLHK yang menjelaskan, hubungan hidup antara komodo dengan
dinosaurus 1 juta tahun lalu, 2 tahun lalu, disampaikan dulu keterangan publik, keterangan ilmiahnya, publik percaya, ada hubungan antara Jurassic Park dan Komodo. Ini tidak ada keterangan ilmiah itu sampai ke publik, itu Mas Bayu. Baik, kita dapat poinnya Mas Sumbu. Saya ke Bu Indra. Bu Indra, berkaitan dengan ini, dari sisi menjaga konservasi alam, menjaga komodonya, dari sisi ini juga sudah dipertimbangkan? Iya. Kita sudah mempertimbangkannya karena tadi yang saya bilang bahwa kita punya site-site monitoring yang memperlihatkan memang terjadi peningkatan populasi di situ. Jadi populasi komodo itu relatif stabil di situ ya. Dan kemudian saat ini kita juga sedang melakukan sensus yang kita sebut dengan capture, tag dan recapture ya. Di situ kita akan melihat bagaimana peningkatan itu dari sisi adanya satpras tersebut. Dan kita melihat tidak ada dampak terhadap keberadaan pembangunan ini dan kemudian populasinya komodo masih tetap stabil. Dan kedua, Mas Bayu, mungkin saya perlu juga meng-highlight di sini bahwa tidak ada konsep Jurassic Park. Memang namanya Jurassic Park karena dalam konteks itu komodo memang hewan purba, sama dengan penyu juga hewan purba dan sebagainya. Jadi kita memang sebenarnya tidak dalam konteks mengembangkan konsep Jurassic Park, tidak. Tapi kita lebih kepada konsep bagaimana melakukan pembangunan satpras ini yang sesuai dengan memang aspek tadi. Bagaimana mengharmonisasikan wisata yang memang wisata yang aman bagi pengunjung dan kemudian dari sisi komodonya dan kemudian bagaimana kita menjamin daya dukung habitat dan daya peningkatan populasi komodo itu tetap terjaga. Itu 4 keyword yang saya sampaikan dalam strategi rencana aksi komodo yang disusun oleh semua pihak. Ini adalah memang yang menjadi tujuan kita. Ya, cuma Bu Indra, ini kan kemudian menjadi viral dan menjadi concern semua orang. Saya yang baru sekali ke sana dan kemudian membayangkan begitu, istilahnya begitulah. Mungkin juga banyak orang yang belum ke sana, tetapi foto di mana ada komodo berhadapan dengan truk begitu di lokasi akan dibangunnya konservasi ini kan kemudian menjadi concern kita bersama. Oh, ini pembangunannya betul-betul semua orang tahu seluruh Pulau Rinca itu adalah habitat dari Pulau Komodo, dari komodonya sendiri. Nah, hal semacam ini kan jadi mengkhawatirkan kita melihat foto ini mudah-mudahan komodonya tidak apa-apa begitu. Nah, hal semacam ini bagaimana pemerintah daerah menjawab hal semacam ini bahwa komodo aman di sana? Habitat mereka sudah terganggu, Bu Indra. Iya, kita ini jadikan evaluasi juga nih Mas Bayu. Foto ini kita jadikan dasar kita untuk melakukan evaluasi. Karena kita ada 3 tahapan di sini yang di dalam hal pengawasan. Yang pertama adalah prakonstruksi. Kita melakukan pengawasan terhadap bagaimana material ini diangkut tanpa mengganggu komodo. Dan kemudian nanti pada saat konstruksinya, pengawasannya ada beberapa tahapan yang ada poin-poin kriteria yang terhadap yang kita perlu awasi dan sampai kepada paskanya. Di mana material atau finishing dari pembangunan ini juga tidak mengganggu komodo. Jadi 3 tahapan ini yang sekarang ini lagi dievaluasi. Pak Dirjen kami sekarang sedang menuju komodo untuk melihat langsung bagaimana proses pelaksanaan pembangunan itu dengan 3 tahapan proses yang akan kita lakukan evaluasi terhadap pengawasannya. Begitu Mas Bayu. Iya, Mas Sumbu, berkaitan dengan situasi seperti ini yang dijelaskan Bu Indra, tahapan-tahapannya nanti tentu saya meyakini sih sebetulnya akan tetap melindungi komodonya. Tapi kan ekses negatif dari hal semacam ini kan kita boleh khawatir dan menyampaikan ini sebagai sebuah introspeksi untuk pembangunan ini. Mas Sumbu, catatan lain? Iya, saya masih tetap di catatan pertama bahwa ini kan tidak bisa dilihat dalam skala kecil soal satpras di Pulau Rinca sendiri, tapi kan kita lihat skala besar rencana pemerintah untuk membangun wisata premium dan wisata next tourism di Pulau Rinca dan wisata premium di Pulau Komodo dan Pulau Padar gitu. Dan kita harus melihat keseluruhan bahwa tiga pulau utama Komodo ini juga mengalami upaya-upaya pemaksaan pariwisata di sana tanpa ada terlebih dahulu diberikan keyakinan ke publik bahwa urusan-urusan konservasi ini sudah selesai. Gitu ya, urusan rusa sudah selesai, urusan mata rantai sudah selesai, urusan laboratorium riset di soal komodo itu sudah selesai, ahli-ahli komodo sudah makin banyak di Indonesia gitu ya. Kan kalau kita ngomong konservasi kan nggak mungkin kalau kita nggak ngomongin ahlinya, Bu.
Jadi bagi kami, sudahlah kita jangan terlalu menggambar-gambarkan pariwisata. Kita fokus dulu dalam urusan sains dan urusan konservasi di Komodo. Sambil perlahan-lahan kita membangun proses yang selama ini sudah berjalan juga di dasar masyarakat. Kalau proses wisata, homestay warga juga ada tour guide orang lokal juga selama ini berjalan dengan baik, dan yang paling pasti tidak ada peristiwa-peristiwa signifikan yang terkait dengan penyerangan Komodo terhadap manusia, karena manusia di sana sudah hidup ratusan tahun dengan Komodo di sana dan tidak ada dampak apa-apa. Jadi saya melihat bahwa ini lebih pada urusan kepentingan pariwisata murni dibanding mengurus Komodo secara. Ya, artinya Bu Indra ini akan tetap berjalan atau akan mendengar suara-suara seperti disampaikan Mas Umbu dari Walhi dan masyarakat adat lain untuk pembangunan konservasi di Pulau Rinca ini, Bu Indra? Ya, terima kasih Mas Umbu. Jadi memang kami mengajak semua pihak untuk bisa berdiskusi untuk kebaikan bersama. Kita tetap akan melanjutkan pembangunan Sarpras ini tentunya dengan berbagai pertimbangan seperti yang masukan dari Mas Umbu itu sangat baik. Dan kita sangat terbuka, Mas Umbul, nanti silakan kita nanti di luar chat room ini bisa berdiskusi dan bagaimana konsep-konsep yang sesuai dengan kaidah konservasi kita masukkan ke dalam memang ke dalam bagaimana pembangunan Sarpras ini tidak berdampak terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional tersebut. Jadi ini memang kami sangat terbuka, Mas Bayu, untuk semua pihak untuk berdiskusi dengan kita untuk kebaikan kita bersama, bagaimana caranya agar pembangunan terkait dalam konteks wisata dapat berjalan dengan baik, dan kemudian bagaimana wisata ini juga bisa menjamin juga keberadaan habitat dan komodonya itu sendiri. Ya, kalau boleh sedikit suara dari teman-teman yang mengikuti isu ini, mereka juga bukan siapa-siapa, teman-teman saya yang senang ke alam, senang naik gunung, senang melihat Pulau Komodo apa adanya begitu, Bu Indra, begini. Kenapa sih kita tidak pernah bisa membiarkan sebuah habitat seperti Pulau Rinca untuk habitat Komodo ini, bahkan sudah diakui UNESCO PBB, apa adanya begitu Bu Indra. Kita tidak pernah bisa melakukan apa yang dilakukan Amerika Serikat dengan Yosemite-nya. Presiden pun kalau mau ke sana, dia camping. Nggak perlu ada hotel dan lain-lain. Kalau Malaysia melakukannya terhadap Gunung Kinabalu, minim sekali. Pembangunan di sana hanya untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kedaruratan. Ada landasan helikopter untuk mengangkut kalau ada yang diperlukan dan lain-lain. Yang lainnya alam apa adanya. Kenapa kita tidak membiarkan Pulau Rinca seperti itu? Sebagai sebuah pertanyaan pribadi dan mewakili teman-teman kepada pemerintah. Bu Indra? Iya, beberapa pulau di Taman Nasional itu, dan konsep yang dimaksud Mas Bayu ada berada di pulau-pulau yang lain. Ini hanya satu pulau yang kita kembangkan memang untuk wisata yang sifatnya lebih bisa menampilkan sesuatu yang beda. Kita nggak bisa membandingkan ya antara Taman Nasional di Amerika, di Malaysia dan sebagainya. Konsep-konsepnya kan akan sangat berbeda. Tapi konsep yang berbasis konservasi itu tidak lepas. Tidak ada yang ditinggal di Taman Nasional ini karena ada berbagai pulau yang di situ yang bisa kita kembangkan konsep-konsep seperti yang disampaikan oleh Mas Bayu. Hanya ini konsep yang akan kita kembangkan lebih kepada konsep bagaimana kita melihat interaksi langsung antara manusia dan komodo tanpa secara langsung bisa membahayakan antara komodo dan manusia itu sendiri. Karena itu tadi yang saya sampaikan, ini interaksi ini sudah sejak lama ada di situ di Taman Nasional ini dan nggak ada di dunia yang hal seperti ini. Nah, ini interaksi ini tetap kita laksanakan, hanya kita bagaimana membangun safety terhadap komodo dan manusianya. Baik, Bu Indra, saya pamitkan Ibu di kesempatan kali ini, bukan pertama dan terakhir Bu, berkaitan dengan konservasi terutama Pulau Rinca dan konservasi yang lain. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini, waktu Ibu terbatas. Mas Umbu tetap bersama kami untuk langkah-langkah berkaitan dengan hal-hal lain di Pulau Komodo. Usai jeda, kami kembali.